Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardianto dari kelas 3C Prodi Pendidikan Informatika NIM 77. Kali ini saya akan buat video penjelasan tentang jam digital yang digunakan untuk memenuhi tugas akhir praktikum EAD. Di sini menggunakan aplikasi Prodeo 8 versional. Seperti yang dilihat, seperti ini bentuk jamnya. Dan mari kita periksa ulang apakah jamnya berfungsi secara normal atau tidak. Pada detik berfungsi secara normal, dimana ini bisa bergerak. Ini juga normal ya. Kali ini sesuai tugas yaitu jamnya menggunakan format 24 jam. Pertama-tama kita akan melihat komponen-komponennya. Pertama adalah IC. IC yang digunakan di sini adalah IC 74192. Ini adalah komponen utamanya di sini ya, untuk mengatur jalur input dan outputnya yang akan dilanjutkan ke input komponen lainnya, yaitu 7 segment. 7 segment sendiri itu input yang digunakan untuk mengeluarkan gambar semacam ini, dimana ini akan membentuk angka 1 sampai 9 dan lainnya. Lalu komponen selanjutnya adalah gerbang N. Di sini gerbangnya ada 3. Fungsi gerbang ini nanti adalah untuk membatasi jumlahnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lalu ada declock. Declock di sini berfungsi sebagai inputan juga. Lalu power namanya sebagai powernya. Lalu ground, dimana kalau dalam elektronika ini digunakan sebagai stabil, dimana jika ada listrik yang lebih kapasitas bisa disalurkan ke ground. Lalu ada lagi SW di sini. Selanjutnya kita akan melihat alur kerjanya. Seperti yang dilihat, setiap segmen memiliki satu IC sebagai inputannya. Nah, di segmen ini ada kaki-kaki. Jumlah kakinya adalah 8. Sama seperti yang di ini, di IC-nya. Nah, hitungannya itu semacam ini. Jadi, kaki pertama itu berjumlah 1. Kaki kedua berjumlah 2. Kaki ketiga itu 4. Dan kaki keempat adalah 8. Nah, kaki-kaki ini adalah output dan akan ditunjukkan oleh segmen ini. Dari mana masukan ini? Masukan ini berasal dari sini. Declock ini. Declock ini kita masukkan ke counter up. Dengan menggunakan counter up, maka jumlah nilainya akan terus bertambah. Namun, bila kita masukkan dalam counter down, nilainya akan berkurang. Nah, dari ini karena batasannya adalah 10 sampai angka 9, dia akan mereset ke 0. Lalu jam reset dia akan masuk ke IC selanjutnya, di mana IC ini akan masuk ke 7 segmen yang intinya sebagai pelambangan dari puluhannya. Nah, ini adalah dilihat dari angka kaki yang ini, yang ada tulisan 12-nya ini. Ini saat sudah reset akan masuk dan sama seperti di sini di up, agar jumlahnya akan bertambah 1. 12 ini akan menggantikan fungsi dari declock di puluhan. Lalu untuk menitnya, di segmen ini saya menggunakan itu ya, merah dan hijau untuk jam dan juga menitnya. Kenapa saya kasih merah 1? Karena pada biasanya jam normal atau jam dinding biasanya detiknya berwarna merah. Bukan alasan khusus ya. Lalu kita pindah menit. Di menit ini sama seperti di detiknya ya, karena menggunakan 7 segmen. Bedanya di sini adalah input dari yang paling belakang ini, dari satuannya menit, masuk dari sini, dari IC yang
berasal dari IC untuk puluhannya detik. Jadi setiap kali detik ini sudah mencapai batas yang sudah ditentukan, maka akan jalan ke sini, bertambah 1. Lalu saat ini sudah mencapai batasnya, maka diterus masuk ke up, counter up. Begitu juga dengan IC yang melambangkan jam. Nah, karena ini menggunakan format jam, berarti masing-masing detik dan menit harus punya batasan di antara yaitu 60 detik untuk 1 menitnya dan 6 menit untuk 1 jamnya. Dan untuk jamnya kita menggunakan format 24 jam, maka harus dibatasi sampai angka 24. Nah, bagaimana cara membatasinya? Cara membatasinya adalah pertama, seperti ini dia fungsinya. Ini dari kita masukkan gerbang N. Karena kita menggunakan format 60, maka bisa dilihat setiap kali masuk 59, maka ini harus berubah ke angka 0. Mereset 1 dan masukkan ke segmen selanjutnya. Karena jumlahnya puluhan harus 6, maka kita hitung lagi di kakinya. Seperti awal tadi itu, kakinya yang 1 bernilai 1, yang 2 bernilai 2, 3 bernilai 4, dan 4 bernilai 8. Karena batasannya adalah 6, maka kita harus mencari kaki-kaki yang berjumlahnya adalah 6 untuk sambungan gerbang sebagai pembatas. Seperti yang kita lihat, karena ini 1, ini 2, ini 4, dan ini 8, maka untuk bisa menjumlah 6 adalah kaki kedua dengan jumlah 2 dan kaki ketiga dengan jumlah 4. Dengan ini, setiap kali ini berjumlah 5 sampai 59 bahasa mudanya, ini akan terreset kembali. Setelah terreset kembali 0, nilainya akan masuk ke menit. Nah, di menit dilakukan juga hal yang sama, yaitu menambahkan gerbang logika N pada kaki yang puluhan. Karena yang satuan sendiri kan secara umum sudah mencapai 9, dia akan terreset kembali ke angka 0. Maka cara kerja yang sama, setiap kali ini masuk 9, ini akan masuk 1 dengan batasan 6, maka yang dibatasi adalah yang kaki kedua dan ketiga. Lalu selanjutnya untuk jamnya. Nah, bedanya di jam, karena kita menggunakan format 24, maka yang harus dibatasi bukan hanya yang puluhan, tapi juga yang satuan. Nah, karena ini harus batasinya 4, kita harus cari kaki-kaki yang jumlahnya 4. Kaki pertama jumlah 1, kedua berjumlah 2, dan kaki ketiga berjumlah 4. Jadi kita kasih satu gerbang saja. Satu kaki ini kita hubungkan 4. Kenapa saya hanya menggunakan 1? Karena 1 ini sudah bisa digunakan karena sifatnya sama saja sebagai pembatas. Lalu untuk yang kedua, yang sebagai puluhan dengan format 24 jam, maka batasannya hanya 2. Kita cari kembali mana yang merupakan 2. Lihat sini, kaki kedua dengan jumlah 2. Untuk tugas selanjutnya, yaitu apa yang terjadi bila salah satu dari komponen saya hilangkan. Pertama, jika segmen dihilangkan, maka tidak akan ada output yang bisa ditampilkan untuk pengguna. Lalu sebenarnya itu saya tidak perlu itu ya menghapusnya untuk IC sendiri, karena ini pengatur, jadi mustahil jam ini bisa berjalan tanpa menggunakan IC sendiri. Lalu untuk power, kita coba di powernya. Apa yang terjadi bila salah satu power ini hapus di IC ini? Ini bersifat sama semua ya. Jika kita coba untuk hapus, pindahkan saja. Kita matikan terlebih dahulu. Ada error. Kita delete wiretnya. Ini sama saja dengan menghapus. Kita nyalakan.
masih berjalan normal. Lalu kita lihat dulu, masih itu ya, bisa berjalan secara normal tanpa adanya gangguan. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Kita matikan dulu, kita balikan. Maaf, kita kembalikan. Lalu komponen selanjutnya yang coba kita hapus adalah di groundnya. Coba kita hapus warit miliknya. Nyalakan. Tidak berjalannya karena ini ground bersifat sebagai stabil, dimana kalau listriknya tidak distabilkan maka itu tidak akan berjalan karena mungkin bisa terjadi konsleting. Kita kembalikan lagi. Bentar. Camkan lagi biar bisa menyala. Nah, selanjutnya komponen yang coba kita hapus adalah di ini ya, di clocknya. Apa yang terjadi bila kita hapus? Nah, kita hapus saja waritnya. Kita coba lagi jalankan. Tidak mau berjalan karena fungsi take off sendiri sebagai itu masukkan datanya ya. Kita sambungkan kembali ke up dengan sambungan ke down-nya, karena jika dimasukkan ke down, counter down, maka ini akan turun. Lalu selanjutnya kita hapus di bagian gerbang logikanya. Coba kita hapus sebentar. Kita lihat apa yang terjadi. Ini tetap berjalan karena ini berhubungan ke menit. Kita lihat sebentar. Pada dasarnya, nah seperti lihat saat mencapai 0 ini dia, di sini yang seharusnya menjadi pembatas agar ini bisa masuk sini. Kita sambungkan lagi. Kita matikan dulu. Maaf. Kita jalankan ulang. Kita lihat dulu apa berjalan normal. Berjalan. Nah, yang terakhir adalah dari SP. Untuk SP sendiri ini fungsinya sebenarnya hanya sebagai saklar agar saat kita menggunakan jam ini kita lebih mudah dalam memeriksa untuk segmen-segmen yang menit dan jam. Mari kita lihat fungsinya dulu.
Jika ini kita nyalakan tanpa harus menunggu input dari yang sini, segmen yang detik, IC yang detik ini bisa langsung berjalan. Begitu juga dengan yang di jam. Berjalan, kita lihat sambil kita lihat yang di jam, apakah ini 4 jam, dan sekaligus membuktikan apakah fungsi ini sudah benar atau belum. Nah, kenapa saya kasih ini? Karena saat membuat jam bisa saja melakukan kesalahan, sehingga dengan adanya IC saat kita melakukan pemeriksaan itu kan lebih mempermudah pada dasarnya. Sambil menunggu ini ya. Format ini akan mencapai 23 maksimal 59. Setelah itu akan mereset ke 0. Itu sesuai dengan jam digital sebelumnya. Saat mencapai jam 12 malam, maka akan berubah ke 000 semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.